Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Sehat? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu statistika. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Mikhail dari kelompok 2. Saya di sini akan membawakan materi statistika, silahkan disimak dengan baik. Pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari semua hal tentang data, mulai dari pengumpulan, penyajian, analisis, sampai terbentuk suatu kesimpulan. Statistika merupakan ilmu yang harus dikuasai karena everything needs statistics. Contohnya, menghitung rata-rata nilai ujian, menentukan banyaknya siswa yang suka membolos, menghitung tingkat kepatuhan siswa pada peraturan sekolah, menghitung tingkat penularan COVID-19 di suatu lokasi, menentukan laju inflasi, dan masih banyak lainnya. Itu adalah pengertian dari statistika. Selanjutnya kita akan membahas apa tujuan dari statistika dibuat. Tujuan statistika adalah untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data secara sistematis dengan tujuan untuk menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pemahaman fenomena, dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas histogram dan poligon. Apa itu histogram dan poligon? Histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Sedangkan poligon frekuensi adalah grafik yang menampilkan data menggunakan garis yang menghubungkan titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Nah, itu adalah penjelasan dari histogram dan poligon. Kita lanjut. Selanjutnya kita akan mengerjakan sebuah soal. Di soal ini memiliki 5 pertanyaan yang harus dijawab. Namun sebelum itu, mari kita baca dulu soalnya. Di sini ada soal nilai ujian matematika dari 90 siswa kelas 11 tersaji sebagai berikut. Yang pertama, A. Dengan pertanyaan A, tentukan jangkauan dari data tersebut. B. Gunakan aturan Sturges untuk menentukan banyak kelas. C. Tentukan panjang interval kelas. D. Buat tabel distribusi frekuensi dengan batas bawah kelas pertama 33. E. Buat histogram dan poligon frekuensinya. Di samping kanan ada data mentah yang nantinya kita pakai untuk menjawab soal ini. Nah, itu adalah pertanyaan untuk soal ini. Soal yang pertama yaitu menentukan jangkauan data. Dalam menentukan jangkauan dari data, carilah nilai maksimum dan minimum dari himpunan data tersebut. Di sini kita ada rumus yang akan dipakai untuk pertanyaan ini, yaitu J sama dengan X max dikurang X min. Dengan keterangan J sebagai jangkauan data, X max sebagai nilai datum terbesar, X min sebagai nilai datum terkecil. Itu adalah rumus yang akan kita pakai selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas cara pengerjaannya. Di sini kita tahu bahwa nilai minimumnya yang dari data mentah sebelumnya adalah 33, sedangkan nilai maksimumnya adalah 100. Jadi dengan data tersebut kita bisa menjawab soalnya dengan rumus yang sebelumnya saya jelaskan. Jadi J sama dengan 100 dikurang 33 sama dengan 67. Itu adalah jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan kedua, yaitu menentukan berapa banyak kelas yang ada dari data yang disajikan. Pertama-tama kita baca dulu rumusnya. Di sini rumusnya kita bisa lihat K sama dengan 1 tambah log 2 dalam kurung N. Dengan keterangan K sebagai jumlah kelas, N sebagai jumlah pengamatan atau ukuran sampel. Itu adalah rumus yang akan kita pakai pada pertanyaan ini. Selanjutnya mari kita jawab pertanyaan kedua ini. Pertama-tama kita tahu bahwa N sama dengan 90. Dengan pertanyaan berapa banyaknya kelas. K sama dengan 1 tambah log 2N. Itu adalah rumusnya. Kita masukkan data-data yang sebelumnya. K sama dengan 1 tambah log 2 dalam kurung 90 sama dengan 1 tambah 1 tambah 6,491 sama dengan 7,491 sama dengan 8. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan kedua. Selanjutnya kita beralih ke soal berikutnya. Di soal ini kita akan menentukan interval data.
Untuk menentukan panjang interval kelas C, kalian dapat menggunakan rumus C sama dengan rentang data atau jangkauan data dibagi jumlah kelas. Dengan cara menjawabnya, kita menggunakan rumus yang diberikan. C sama dengan rentang data atau jangkauan data dibagi jumlah kelas. Jadi C sama dengan 67/8 sama dengan 8,375 sama dengan 9. Dari mana 67-nya? 67 kita dapat dari pertanyaan nomor 1, di mana 100 dikurang 33 sama dengan 67. Kembali lagi ke pertanyaan C. Jadi itulah jawaban dari pertanyaan ketiga. Selanjutnya kita akan membuat tabel menggunakan data yang tadi kita sudah temukan. Di sini kita tahu bahwa kelasnya ada 8 dan data dimulai dari 33, data terkecil, dengan interval 9, frekuensinya sesuai dengan berapa banyak data yang berada dalam satu kelas, dan seterusnya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu membuat tabel distribusi frekuensi dengan batas bawah pertama 33. Berikut jawabannya. Di sini kita bisa lihat ada kelas pertama dengan tepi bawah kelas 32,5 dan tepi atas kelas 41,5 sampai seterusnya seperti itu sampai kelas 8 95,5 dan tepi atas kelasnya 104,5. Kita bisa dapat 32,5 ini sebenarnya dari data sebelumnya, yaitu 33 ini bedanya 33 ini dikurang 0,5, makanya kalian bisa lihat di sini ini jadi 32,5. Sedangkan tepi atas kelas berbeda, yaitu ditambah 41 tambah 0,5 menjadi 41,5. Jadi itulah jawaban untuk pertanyaan keempat. Terakhir, di pertanyaan kelima, kita disuruh membuat histogram dan poligon. Berikut jawaban dari pertanyaan kelima menggunakan histogram dan poligon. Kalian bisa lihat histogram itu yang kotak-kotak ini yang menyatu, sedangkan poligon ini adalah garis-garis tipis yang berhubungan dengan titik. Dan begitulah penjelasan saya untuk video materi statistika hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata. Jika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.